Shalom saudara, kita melanjutkan perenungan kita saudara dari Ulangan 22 ayat 1 sampai 12. Saya membacakan ayat 1 sampai 4. Apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu dan engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu dan haruslah itu tinggal padamu sampai saudaramu itu datang mencarinya. Engkau harus mengembalikannya kepadanya. Demikianlah harus kau perbuat dengan keledainya, demikianlah kau perbuat dengan pakaiannya, demikianlah kau perbuat dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu dan yang kau temui. Tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu. Apabila engkau melihat keledai saudaramu atau lembunya rebah di jalan, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Engkau harus benar-benar menolong membangunkannya bersama-sama dengan saudaramu itu. Saudara, jangan pura-pura tidak tahu. Ada 3 kali disebutkan. Haruslah kamu benar-benar menolongnya ya atau membantunya. Ada 2 kali disebutkan. Saudara, sikap kita terhadap kemalangan dan kesusahan saudara atau sesama kita itu ternyata penting saudara bagi Allah. Entahkah saudara atau sesama kita itu sedang bermusuhan dengan kita, Allah minta kita menolongnya semampu kita atau benar-benar menolongnya. Tidak berbuat baik saudara tidak berarti tidak berbuat jahat. Maksudnya, tidak berbuat baik bisa jadi dalam bentuk tidak peduli atau pura-pura tidak tahu. Jadi tampaknya memang pasif. Jadi tidak berbuat baik saat kemalangan dan kesusahan itu ada di depan mata kita, itu adalah sebuah kejahatan di mata Allah. Lalu ayat kelima, saudara. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allah. Saudara, perbedaan gender yang telah Allah ciptakan itu harus dipertahankan dalam masyarakat kerajaan Allah atau bahkan masyarakat dunia. Penyangkalan terhadap perbedaan gender ini akan menghasilkan kekacauan dan krisis identitas di dalam wilayah personal ataupun wilayah publik. Bukan saja dipertahankan, saudara, perbedaan gender perlu dirayakan. Saudara, merayakan perbedaan gender ini bukanlah sebuah tindakan diskriminasi, karena perbedaan gender ini merupakan ide Allah sendiri. Bahkan, saudara, Allah menarik garis tegas perbedaan ini dalam hal yang paling primer, yaitu pakaian. Pakailah pakaian yang merayakan identitas gendermu. Sudah pada pertengahan tahun 2022 dan sampai pertengahan 2023, saudara, ada viral beberapa pesohor dunia dari kalangan entertainment atau fashion, saudara, menampilkan pria berpakaian wanita. Ya, saudara bisa googling itu ya, melihat contoh-contoh mereka menggunakan hal ini. Saudara, mereka berpendapat bahwa genderless ya atau genderless fashion ya, jadi saudara, fashion itu tidak ada gendernya, mereka berkata, atau cross gender, gender apa saja boleh memakai pakaian atau model apa saja ya, atau androgyny atau androgyny fashion ya saudara ya, penyatuan gaya laki-laki dan perempuan di dalam satu tubuh. Jadi dalam satu tubuh misalnya atasnya kemeja, bawahnya rok atau sebaliknya ya saudara, atau non-binary atau gender yang tidak perlu mengacu pada laki-laki atau perempuan. Jadi ya kalau saya pakai baju perempuan tidak berarti saya perempuan, saya bisa laki-laki dan seterusnya. Saudara, ini berbeda dengan itu ya saudara ya, rak pakaian yang kalau kita pilih ke rak pakaian yang tulisannya unisex ya saudara. Karena kalau unisex itu memang dijahit saudara dengan format oversize sehingga dibuat nyaman untuk struktur tubuh pria dan wanita ya, dan pilihan warnanya pun warna-warna yang lebih gelap dan netral ya saudara ya, itu nggak apa-apa. Nah saudara, mengenai mode dan fashion ini saudara, mode dan fashion ini pun pada dasarnya itu wajib
merayakan perbedaan gender agar tidak menjadi kejijikan bagi Allah. Manusia perlu saudara menaklukkan fashion ya, saudara, bukan fashion menaklukkan manusia, sehingga ekspresi dan industri fashion dibawa untuk menegaskan identitas gender laki-laki atau perempuan, bukan mengaburkannya ya. Kalau laki-laki ya berpakaian laki-laki, kalau perempuan ya berpakaian perempuan. Ya, jangan pura-pura tidak tahu atau tidak mau tahu ya saudara ya. Identitas gender yang diberikan Allah sejak penciptaan dan sejak kita lahir, itulah yang diekspresikan. Salah satunya saudara melalui fashion, kemudian melalui pernikahan, kemudian melalui keluarga, kepemimpinan rohani, lalu kemudian di dalam kepemimpinan gereja. Ayat 6 saudara. Apabila engkau menemui di jalan sarang burung di salah satu pohon atau di tanah dengan anak-anak burung atau telur-telur di dalamnya dan induknya sedang duduk mendekap anak-anak atau telur-telur itu, maka janganlah engkau mengambil induk itu bersama-sama dengan anak-anaknya. Setidak-tidaknya induk itu haruslah kau lepaskan, tetapi anak-anaknya boleh kau ambil. Maksudnya supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu. Saudara, burungkah yang Allah pedulikan di dalam ayat ini, saudara? Iya. Dalam Lukas 12 ayat 6, saudara, Tuhan Yesus berkata, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seorang pun daripada burung-burung itu dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara, jangan kejam terhadap burung yang kamu anggap tidak ada harga dan nilainya. Allah saja peduli pada burung murah itu. Kamu seharusnya juga takut akan Allah. Jangan berlaku jahat dan kejam dan bodoh. Kamu harus melepaskan induknya untuk dapat beranak pinak lagi. Maksudnya adalah supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu. Jadi saudara, ini bukan tentang burung saja, tapi tentang hatimu. Berpikir panjang, sustainable, tidak kejam pada yang lemah. Perlu memiliki hati yang lembut hati, takut akan Allah. Ayat ke-8, saudara. Apabila engkau mendirikan rumah yang baru, maka haruslah engkau memagari sotoh rumahmu, supaya jangan kau datangkan hutang darah kepada rumahmu itu apabila ada seorang jatuh dari atasnya. Nah, saudara, dalam ayat ini ditekankan utamakan keselamatan manusia. Manusia itu berharga di mata Allah. Nyawa atau hidup manusia itu berharga di mata Allah. Janganlah cerobohan kamu membangun rumah menyebabkan kematian orang yang ceroboh sekalipun itu. Para arsitek, insinyur, mandor, tukang bangunan, developer perumahan, developer apartemen, dan gedung-gedung pencakar langit, saya kira mengerti perintah ini. Dan saudara, sangat perlu bagi para pembangun rumah memperhatikan aspek ini. Jangan karena hanya ingin mendapatkan keuntungan besar, saudara, kita membangun bangunan yang indah, tapi berbahaya dan mencelakakan orang. Kata Tuhan, jangan kau datangkan hutang darah atau nyawa kepada rumahmu atau keluargamu atau nama baikmu. Ayat 9, saudara. Janganlah kau taburi kebun anggurmu dengan 2 jenis benih, supaya seluruh hasil benih yang kau taburkan dan hasil kebun anggurmu jangan menjadi milik tempat kudus. Ayat 10, janganlah engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama. Ayat 11, janganlah engkau memakai pakaian yang 2 jenis bahannya, yakni bulu domba dan lenan bersama-sama. Ayat 12, haruslah engkau membuat tali yang terpilin pada ke-4 puncak kain penutup tubuhmu. Saudara, ayat-ayat ini adalah peraturan-peraturan detail dari Tuhan yang memiliki pesan, saudara. Kamu perlu tahu membedakan hidup sebagai umat Allah dan hidup sebagai umat dunia ini. Jadi kalau ada apa-apa tuh, mau melakukan apa-apa, pikir dulu, apakah ini berkenan pada Tuhan? Apakah ini aman? Apakah ini benar? Ya saudara ya. Ada perbedaan besar saudara antara umat Allah dan umat dunia. Hiduplah sebagaimana umat Allah hidup. Allah saudara menyediakan segala yang diperlukan sebagai umatnya untuk hidup. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan hidup asal-asalan. Saudara, saya teringat perkataan terakhir Musa kepada bangsa Israel. Ulangan 33 ayat 29.
Berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan. Perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Saudara, Musa telah melihat kemuliaan Allah. Allah telah menepati janjinya, ya, memberikan tanah itu meskipun umatnya gagal, ya saudara. Kita juga telah melihat kemuliaan Allah melalui Kristus yang mati dan bangkit. Mesti kita gagal. Kita menjadi umat Allah. Allah menyediakan Alkitab sebagai kabar baik dan Injil untuk kita tahu mengapa dan bagaimana hidup sebagai umatnya dan anak-anaknya. Saudara, mari kita menghidupi kehidupan kita, saudara, di dalam keseharian kita dengan menjadikan Alkitab sebagai otoritas tertinggi kehidupan Kristen kita di wilayah personal maupun di wilayah publik kita. Terakhir, saudara, saya mengutip Timothy Keller berkata, "Contemporary people tend to examine the Bible, looking for the things they cannot accept, but Christians should reverse that, allowing the Bible to examine us, looking for the things that God cannot accept." Saudara, orang zaman ini cenderung untuk menguji Alkitab, mencari hal-hal yang tidak dapat mereka terima. Tetapi saudara, orang Kristen harus kebalikannya, mengizinkan Alkitab menguji kita, mencari-cari di dalam hidup kita hal-hal yang Allah tidak dapat terima. Saudara, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur bahwa Engkau menjamin kemenangan kami atas dosa-dosa dan maut. Kami bersyukur atas penebusan yang telah Kristus kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kemerdekaan dan pengharapan yang telah Engkau berikan. Dosa tidak berkuasa lagi atas kami. Kami terus membawa firman-Mu sebagai senjata kebenaran. Kami tahu bahwa kami tidak berperang sendirian, karena Engkau terus-menerus berada di sini, di sisi kami, anak-anak-Mu. Engkau membungkus, melindungi, menguatkan, membawa perbuatan-perbuatan gelap kami ke dalam terang untuk ditelanjangi dan melindungi kami dari segala serangan musuh ketika kami tidak menyadarinya. Kami mohonkan hikmat dan kemampuan untuk membedakan dan mengenali perbuatan kudus dan perbuatan najis, Tuhan. Kami mohon berikan ketekunan untuk tekun berdoa bagi semua orang-orang kudus. Kami mohon perlengkapi kami terus dengan pemahaman yang semakin dalam atas firman-Mu, Tuhan. Kami mengasihi-Mu, Bapa. Kami sungguh memerlukan-Mu. Dalam nama Yesus yang penuh kuasa dan hikmat, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian, saudara.